Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tahapan seleksi calon guru penggerak untuk angkatan 11. Nah, teman-teman yang sudah mendaftar dari awal sampai sekarang itu ada tahapan-tahapan tertentu yang harus teman-teman lalui dan yang akan dilalui nanti ketika melakukan pendaftaran atau registrasi di tahapan calon guru penggerak angkatan 11. Nah, oke, tahapan yang pertama teman-teman, tentunya teman-teman silahkan membuka aplikasi SIM PKB Guru Penggerak di Google Chrome. Itu karena tahapan yang pertama teman-teman harus melakukan registrasi atau mengisi kurikulum vitae yang terdiri dari, eee, mengupload KTP, kemudian surat keterangan, SK pembagian tugas mengajar, gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman hanya bisa isi ya melalui registrasi ini melalui aplikasi SIM PKB Guru Penggerak. Nanti di sana akan ada undangan buat teman-teman yang terpilih untuk, mendaftar di calon guru penggerak angkatan 11 ini. Nah, silakan teman-teman, dicek dari sekarang mumpung masih ada waktu untuk melakukan tahapan registrasi ini, ya teman-teman. Kemudian teman-teman selanjutnya itu adalah yang tidak kalah pentingnya di tahap satu ini setelah registrasi, setelah menginput, data diri, kemudian dokumen-dokumen penting, pengalaman organisasi, dan juga pengalaman kerja ya teman-teman. Nah, teman-teman silakan itu disimpan nantinya ya, disimpan setelah beres pengerjaannya disimpan. Nah, setelah itu kemudian teman-teman, ada tahap selanjutnya yaitu mengisi link RPP. Nah, kalau kemarin-kemarin mengisi link RPP ini bisa dilakukan setelah, RPP-nya di-upload ke Guru Berbagi, teman-teman ya. Nah, dikarenakan sekarang Guru Berbagi, berpindah alam ke dunia platform Merdeka Mengajar. Jadi teman-teman, opsinya kalau nggak salah RPP ini bisa di-upload dulu ke Google Drive, teman-teman ya. Nah, nanti di Google Drive tersebut teman-teman bisa, eee, menyimpannya, kemudian melakukan sharing. Jadi di-sharing, di-share, kemudian dipilih, di sana itu pilih aja umum yang bisa dilihat. Kemudian nanti link yang untuk di-share-nya itu dikopikan, kemudian dipastikan ke, link untuk dimasukkan RPP-nya. Tahapannya sudah ada di channel YouTube saya, teman-teman tinggal, melihat saja ya tutorialnya sudah ada, teman-teman. Nah, ini saya hanya menjelaskan tahapan-tahapan apa saja yang akan dilalui, nah, untuk, calon guru penggerak angkatan 11 ini. Oke, teman-teman itu ya, kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Insyaallah kalau ada yang bisa saya jawab, pasti saya jawab, kalau ada yang bisa saya bantu, pasti bantu. Nah, tahapan selanjutnya setelah teman-teman mengisi RPP ini teman-teman usahakan sesuai dengan kondisi teman-teman mengajar saat ini. Jadi kalau teman-teman mengajar, kurikulum K13, RPP-nya pakai itu ya, yang dikuasai aja. Kalau mengajarnya pakai modul ajar, RPP kurikulum Merdeka, pakai aja itu. Tentunya yang satu kali pertemuan ini dikuasai banget gitu teman-teman ya, untuk persiapan nanti, mengikuti seleksi selanjutnya. Kemudian selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman mengisi RPP, teman-teman harus mengisi esei dan pastikan esei ini harus diisi sebaik mungkin sesuai dengan kondisi, pembelajaran di kelas, di lingkungan sekolah teman-teman ya. Jadi unek-unek suka duka pengalaman selama mengikuti selama mengajar di sekolah itu dituangkan dalam bentuk esei, dalam bentuk narasi di sini ya teman-teman. Perhatikan ketika mengisi esei itu ada minimal karakter yang harus ditulis. Jadi, kalau kurang itu biasanya kita nggak bisa disimpan. Ketika kita klik simpan maka kembali lagi itu akan hilang teman-teman ya. Jadi, untuk pengisian esei ini harus lengkap sesuai dengan minimal karakter teman-teman ya. Nah, oke, teman-teman tinggal lihat aja di aplikasi SIM Guru Penggeraknya. Ini jangan lupa, diisi sebaik mungkin ya teman-teman, curhatkan saja ungkapan apa yang
yang teman-teman rasakan gitu ya. Karena di sana kan ada, tentang permasalahan yang dihadapi di sekolah gitu kan, di kelas. Jadi nggak perlu melihat, referensi dari yang lain, tapi, coba menuangkan apa yang sudah kita alami, sehingga kita tergerak untuk melakukan perubahan. Karena guru penggerak ini kan sejatinya dia harus, bergerak ya menuju kepada perubahan. Perubahan dalam meningkatkan kualitas, pembelajaran di kelas tentunya teman-teman ya. Kemudian setelah menyelesaikan tahap satu ini teman-teman, nah di sini berdasarkan informasi waktu pendaftaran kemudian unggah berkas sama pengisian esai ini, teman-teman hanya berbatas waktu sampai tanggal 27 Oktober. Jadi, sekarang mungkin 3 hari lagi teman-teman ya, waktunya. Nah setelah nanti selesai, tanggal 27 Oktober sampai jam 12 malam kalau nggak salah biasanya. Nah, nanti akan ada jeda waktu untuk, hasilnya, yaitu akan diverifikasi dulu teman-teman ya, akan divalidasi, kemudian berkasnya itu akan dinilai dulu. Nah, di mana penilaiannya ini akan dimulai dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 29 November, kemungkinan 1 bulan ya. Untuk verifikasinya juga cukup lama. Jadi teman-teman dalam pengisiannya, lebih teliti ya, lebih detail, lebih santai aja gitu kan, jangan terburu-buru. Sini masih ada waktu sampai tanggal 27. Biasanya sih, jarang ada perpanjangan waktu, tapi mudah-mudahan sekarang ada pertambahan waktu buat teman-teman yang belum sempat buka aplikasi SIM PKB Guru Penggeraknya. Jadi bisa tahu informasinya dari sekarang teman-teman ya. Kemudian di tahapan kedua, setelah nanti teman-teman lulus ya, lolos di tahap pemberkasan, tahap pengisian esai itu lolos. Nah, di tahap kedua ini ada 2 teman-temannya, 2 eee, tes yang harus dilalui. Yang pertama adalah tes simulasi mengajar. Nah, ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa RPP yang teman-teman gunakan itu akan digunakan untuk simulasi mengajar. Waktunya nanti ya tergantung dari, yang dibutuhkan oleh yang melakukan tes ya teman-teman ya. Nanti kalau yang melakukan tesnya butuh waktu berapa menit, ya teman-teman sesuaikan aja. Tapi biasanya sih nggak kurang dari 10 menit lah, 10 menit minimal, gitu teman-teman ya. Nah ini untuk simulasi mengajar RPP-nya sudah saya kasih contohnya ada di channel YouTube saya, silakan teman-teman cek aja untuk, belajar bagaimana membuat, simulasi RPP yang sudah maksudnya itu diringkas ya menjadi 10 menit. Dari biasanya kan 1 jam itu 45 menit ya teman-teman. Nah kemudian setelah nanti simulasi mengajar, nanti waktunya akan ada teman-teman ya. Nah tahapan yang terakhir itu adalah, eee, wawancara teman-teman ya. Kalau simulasi mengajar ini kan waktunya cuma 5 sampai 8 menit atau 10 menit, tergantung dari, fasilitator yang akan menilai, yang menyeleksinya ya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya yaitu wawancara. Nah wawancara ini nanti teman-teman akan menerima notifikasi di aplikasi SIM PKB Guru Penggerak, beserta ada link tautan video Zoom-nya atau Google Meet dari tim seleksinya. Nanti wawancaranya akan berlangsung selama 1 kali. Biasanya durasinya 1 jam atau 45 menit, tergantung ya setiap sesi wawancara. Nah, nanti peserta diharapkan bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Nah, ini insya Allah nanti akan saya kasih referensi apa saja sih yang diwawancaranya gitu ya. Mudah-mudahan ada referensinya. Nah, itu saja teman-teman ya. Jadi ada 2 tahap untuk, mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2003 mungkin sampai 2024 ya. Nah, simulasi mengajar ini nanti akan dilaksanakan kalau nggak salah jadwalnya 10 Januari sampai 6 Maret 2024 teman-teman ya. Jadi cukup waktu lama karena kemungkinan pasti nanti akan banyak banget proses, kemungkinan juga arahan ataupun juga instruksi ya setelah teman-teman lulus di pemberkasan tentunya di, pengisian esai dan juga pengisian RPP. Oke, sampai sini teman-teman ya, semoga, bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe, dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa berbagi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.